Katanya hai. Hai. Nah, kembali lagi nih di podcast kita, Kulik Psikologi. Bareng aku Rahma, Aku Arif. aku Yuko. Nah, hari ini kita nggak cuma bertiga nih, kita kedatangan narasumber yang super duper keren banget. Siapa tuh? Siapa ya? Siapa ya? Tarik kita. Ayo masuk, cepat. Ini perlu saya. Yeay, tepuk tangan. Halo, Mbak. Kenalin nih, siapa dulu nih? Siapa dulu dong, kenalan dulu. Halo, aku Zaki. Kalian bisa panggil aku Zaki ya. Tadi udah tak sebut ya. Oke, di sini aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengundang aku dan semoga aku bisa memberikan banyak wawasan yang bisa jadi manfaat bagi para penonton. Wih, asik. Jadi nggak sabar. Iya, nggak sabar nih kan mau bahas apa nih bareng Kak Zaki. Kira-kira sekarang Kak Zaki kita mau ngobrolin apa nih? Pada podcast kali ini kayaknya aku pengen ngomongin tentang teori Albert Bandura. Albert Bandura. Albert Bandura itu apa sih? Iya. Yang social learning teori itu bukan sih? Aku nggak tahu ya, coba dong jelasin. Aku nggak tahu nih benar. Nah, jadi aku bakal jelasin kalau Albert Bandura ini tuh adalah seorang psikolog asal Kanada yang terkenal banget di dunia psikologi, khususnya psikologi sosial dan pendidikan. Nah, dia ini yang ngenalin konsep observational learning atau belajar lewat mengamati. Seperti Oh, yang empat itu ya, yang pertama itu attention nggak sih? Oh, berarti yang kedua itu retention ya? Iya, benar. Yang apa ya? Tiga reproduksi ya? Reproduction gak sih? Wah, iya, benar benar nggak sih Kak Zaki? benar, tapi ada satu lagi, apa kira-kira? Depannya coba. Tapi benar sih ada empat sih, tapi apa ya? Depannya apa? Dari M, apa? Biasa itu sesuatu yang biasanya kalau misalnya orang lagi capek apa gitu, terus didorong apa coba? Mendorong. Motivation gak sih? Oh. Oh iya, motivasi, astagfirullah. Oke. Tapi dari semua itu apa sih ya penjelasannya? Iya, benar. Apa sih Kak? Biar penonton tuh tahu nih apa yang kita maksud ini. Oke, jadi dari keempat hal itu aku bakal jelasin singkat aja ya. Mungkin kayak pertama tuh ada attention alias itu perhatian gitu kan, perhatian kepada keluarga atau pasangan kalian. Terus jadi kita tuh hanya bisa meniru sesuatu kalau kita benar-benar fokus sama apa yang kita lihat. Jadi kita ketika kita fokus terhadap suatu hal, lalu apa yang dilihat itu bakal menjadi pedoman bagi kita untuk meniru apa yang kita fokuskan, seperti itu. Nah, kedua tadi ada retention ya. Iya, benar, Itu benar, tuh kemampuan kita untuk menyimpan informasi yang sudah dilihat alias mengingat. Nah, jadi ketika contohnya kalian misalnya lagi atau sudah jalan sama pasangan kalian. Nah, terus dari dari hasil dari jalan kalian dengan pasangan kalian itu akan menyimpan informasi yang sudah dilihat. Jadi itu seperti paham. setelah kalian menjalani itu, nah nanti besok-besoknya itu akan menjadi suatu rekaman kalian di kedepannya, seperti itu. Jadi ya misalnya kalian lupa gitu, terus tiba-tiba kalian akan mengingat momen tersebut. Nah, itu bagian dari retention. Oke. Nah, tadi apa tadi? Setelah itu reproduksi ya. Iya, benar. Nah, itu jadi soal kemampuan fisik atau mental untuk mengulang perilaku tersebut. Nah, jadi sebenarnya fisik dan mental itu sangat penting untuk membentuk suatu perilaku. Nah, ketika fisik dan mental itu rusak, maka perilaku kita itu tidak akan sinkron dengan tubuh kita. Maksudnya itu seperti jika fisik kita lemah atau mental kita rusak gitu. Nah, tidak akan mensinkronisasi tubuh yang sehat. Justru terbaliknya, jika fisik dan mental itu sudah rusak gitu, maka tubuh akan ikut rusak gitu. Nah, jika sebaliknya dengan fisik yang kuat, mental yang oke, terus apalagi ditambah mindset yang bagus ya, itu makanya tubuh akan selalu bugar gitu. Makanya fun fact ya, kenapa orang-orang yang sudah tua itu cepat sakit itu karena rata-rata itu dia tuh kena depresi. Nah, karena dari depresi itu
justru mereka cepat sakit, lemah, lalu meninggal. Seperti itu. Nah, tadi yang terakhir apa? Motivation. Motivation, iya, Oke, benar-benar. jadi nah ini yang sering kita dengar ya. Iya. Jadi motivation itu kita tuh perlu motivasi atau alasan buat meniru. Bisa karena kita lihat ada reward atau karena kita pengen jadi kayak orang yang kita amati. Jadi maksudnya tuh ya misalnya kita sudah lelah terhadap suatu hal yang kita kerjakan. Nah, terus kita capek gitu. Nah, pasti kita butuh motivasi untuk mendorong melakukan hal tersebut atau hal yang kita kerjakan gitu. Nah ya itu juga apa namanya sudah menjadi suatu hal umum ya motivasi gitu. Tapi nah jika motivasi ditambah dengan niat tekad yang kuat itu maka motivasi itu akan menjadi makanan kita sehari-hari yang bisa kita implementasi ke kehidupan sehari-hari gitu dan akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa nanti ke depannya jika motivasi itu mampu mendorong kita baik secara pikiran, jiwa dan raga seperti itu. Mantep banget ya ini Pas Albert banget, Bandura. daging banget gitu Iya dari benar, informasinya. makasih loh Kak. Tapi nih Albert Bandura ini tuh melakukan eksperimen ini dan menghasilkan sebuah teori kayak gini tuh bermula dari apa sih guys? Iya ya. Apa ada eksperimen? Iya, jangan kayak misal nih kalau yang Kayak Pavlov Ivan deh. Pavlov itu kan pakai Ya anjing gitu ya. pakai merpati juga itu. Terus kalau misal pakai Apakah merpati sih? merpati? Kan ada juga banyak tikus gak sih? Iya Ada benar, kan ya. ada kayak kucing juga. Terus kalau Albert Bandura ini pakai apa Pakai sih Kak? hewan juga kah atau Jangan apa ya? tumbuhan. Oh, Kan si Albert Bandura itu bukannya yang eksperimen baby doll itu ya? Baby doll, bobo enggak sih? Kayak boneka kan pokoknya. Iya. Oh, yang ditinju itu gak sih? Doll. Bener nggak sih Kak Zaki? Ya bener sih emang beberapa teori yang dibahas oleh Albert Bandura ini memang apa ya? Menggunakan bobodol itu juga. Iya Bermula betul, dari situ ya? betul ya Dari situ. betul. Nah mungkin bisa aku jelasin dikit tentang eksperimen bobodol itu gimana. Jadi anak-anak nonton orang dewasa mukulin boneka. Waduh. Wah. Oh, makanya namanya bobo doll itu karena doll itu boneka ya? Oh iya, Oh doll ya. iya. Bobonya apa? Lu nggak perlu jelas Iya, ya. dari penjelasan awalnya orang dewasa yang memukul boneka ya berarti bebodol ya. Terus kenapa nih? Terus lalu mereka juga ikut mukul. Lah jadi si anaknya itu, anak-anaknya dari Oh, yang orang lihat itu tuanya ya? tersebut. Iya, jadi orang tuanya mukul terus dimukul hidup gitu. Nah, anaknya juga ikut-ikutan. Jadi orang tuanya itu sebagai pedoman buat anaknya gitu, buat ikut melakukan hal yang tadi. Iya. Nah, terus tadi mereka juga ikut mukul nih. Nah, itu menjadikan bukti bahwa anak bisa meniru agresivitas hanya dengan melihat. Wah, bahaya banget ya. Bahaya bener. kan? Sih. Aku jadi inget ini nih yang lagi viral yang tentang pacu jalur. Yang apa tuh? Apa tuh? Kalian udah tahu Nggak nih? tahu. Coba Kak Zaki buka pacu jalur deh sekarang. Itu apa sih maksudnya? Itu Itu gimana? Tentang apa sih? Jadi Coba pacu kamu jalur ceritain. ini ya guys, ini tuh kalau nggak salah di Sumatera ya. Jadi itu tuh suatu tradisi di mana ini loh yang pacu jalur tuh lewat yang air terus pakai kapal kan, terus banyak banget nih orang dayung gitu. Nah terus ada anak kan itu. kan? Iya, oh itu yang sering di TikTok nih. Iya, terus kalau ada anak tuh yang dia tuh nari-nari Jadi viral gitu. Iya, jadi viral sampai mancanegara. Jadi tuh ya mereka awalnya dari niru kan. Itu juga masuk gak sih kira-kira dalam ini? Social learning theory. Iya, masuk Karena nggak dia ya? belajar dari sosial kan? Iya. Iya. Jadi masuk kan? Harusnya masuk sih Iya. itu. Jadi keren sih teori dari Albert Bandura ini. Kira-kira nih dari kalian ada nggak contoh selain pacu jalur? TikTok sih kalau aku mah. Oh, bener sih. Itu yang biasa di kehidupan sehari-hari ya. Velocity nih. Jadi semua usia nggak Iya, sih? betul Jangan sekali. dari anak TK aja udah bisa Iya. gitu kan gitu. Ya bener Cosplay bisa. juga masuk ya sih Kak? Cosplay iya semua hal yang kita tiru itu sudah termasuk ini social learning itu. Tapi bahaya banget ya kalau misal anak-anak jadi niru kayak gitu ya. Tuh. Iya sih, benar. Berarti ya penting banget buat kita ini ya taruh sikap yang benar ya. Betul, Nggak boleh iya. sembarangan gitu ngasal guys. Apalagi di depan anak-anak sih, karena Iya. mereka tuh gampang banget niru sosial di sekitarnya itu. Iya. Makanya kenapa suka ada kayak apa namanya tuh
pembahasan tentang orang tua bagaimana menyikapi kehidupan sehari-hari, karena nanti juga bakal diikuti oleh anaknya gitu. Iya, Jadi iya. apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu bakal diikutin sama anaknya, itu sudah suatu hal yang mutlak gitu. Tapi kalau dipikir gak cuma orang tua gak sih, kayak guru pun juga Betul, bisa gitu kan. guru. Jelas sih kalau guru, apalagi dia kan dalam satu kelas tuh pasti membimbing banyak anak Iya. ya, dan Iya. dia tuh satu-satunya figur yang bakal jadi panutan anak muridnya gitu. Betul. Iya sih, seserem itu ternyata kehidupan dewasa. Bahkan teman juga bisa kan. Iya, betul. Kalau kayak hal negatif itu, misal nih teman kita tuh suka tawuran gitu, terus kita lihat, wah terus kayaknya nih seru nih, ikut gitu. Nah itu malah menjadi celaka buat dia sendiri. Nah itu contoh yang negatifnya. Terus ada juga positifnya juga banyak gitu, misalnya ngelihat teman yang rajin belajar gitu, terus dia juga ikut-ikutan, atau dengan hobi yang baik, misalnya ya contohnya bermain rubik gitu kan. Iya. Di kelas gitu, misalnya dia lihat teman sekelas nih main rubik nih, wah seru nih, ikut deh dia, terus minta belajar, terus dia juga bisa gitu. Nah itu suatu social learning yang termasuk positif, hal yang positif seperti itu. Kalian tahu nggak sih fenomena yang sebenarnya nih aku udah pernah dengar dari dulu sih, dan itu terus berlanjut sampai sekarang, tentang yang orang tua, kekhawatiran orang tua gitu ketika ngelepas anaknya untuk bersosialisasi di luar, karena mereka tuh ngerasa kayak nanti kalau misalnya anakku keluar dia pasti nanti jadi makin nakal atau kebawa sama teman-temannya nih yang suka ngomong kasar. Bahkan anak-anak kecil aja di zaman sekarang tuh udah ngerti gitu sama omongan-omongan kasar yang biasa ada di ranah dewasa. Iya nggak sih guys? Iya sih, bener sih, banyak banget, apalagi di TikTok yang banyak banget tuh yang niru. Iya. Ya kalau dari aku pribadi ya, kembali lagi nih, orang tua kan menjadi role model pertama ya. Jadi kalau menemui anaknya jadi kayak gitu ya tugasnya orang tua, karena mereka juga yang menjadi role model pertama anak itu dari lahir nggak sih? Iya. Kalau aku lebih jadi kepikiran juga gak sih, kayak kita misalkan jadi orang tua ya, udah membuat lingkungan sepositif mungkin di dalam rumah, terus kita keluarin tuh si bocil ini, Aduh, pulang-pulang langsung kayak, lu anak siapa kok jadi beda gitu kan. Jadi Zaki sendiri gimana? Ya betul, hal-hal yang kayak gitu sudah banyak sekali terjadi ya, yang dimana anak-anak itu sudah bisa mengikuti kenakalan orang dewasa gitu. Ya tadi contohnya berkata kasar gitu. Ya memang untuk tips-tipsnya itu untuk menghindari supaya anak-anak tidak seperti itu, pertama ya, dari didikan orang tua, itu yang Benar-benar pasti. setuju. Nah, ketika orang tua mampu mendidik atau mengarahkan anaknya supaya menghindari hal-hal tersebut ketika si anak tersebut bertemu dengan orang luar gitu. Nah, terus yang kedua yang pasti dari diri sendiri, dari diri anaknya itu, maksudnya dari kepribadian anaknya, bagaimana cara dia menyikapi ketika bertemu dengan orang-orang yang sering berkata kasar atau melakukan kenakalan-kenakalan lainnya. Nah, jadi bagaimana caranya dia mampu mengendalikan yang pertama nafsu mereka gitu, untuk menahan tidak mengikuti hal-hal itu. Nah, terus yang kedua bagaimana cara menyikapinya ketika dia bertemu dengan orang-orang seperti itu. Nah, ya jadi kalau aku sih pokoknya tuh, kalau misalnya itu masih terjadi ya gitu, ya mau nggak mau mungkin anak itu butuh perhatian lebih intens dari orang tuanya kalau itu sudah terjadi gitu. Ya kalau dari aku sih itu sih. Jadi penting banget ya, kalau apalagi nih untuk teman-teman yang nonton di rumah, untuk membatasi hal-hal yang negatif itu, terutama ini kan era digital ya. Jadi kita harus benar-benar mengolah mana yang dikiranya baik, mana yang salah juga gitu ya. Apalagi kalau misalkan nih kita anak-anak Gen Z terutama ya, yang nanti juga akan menjadi orang tua, untuk lebih protektif kepada anaknya, terus juga sebagai orang tua yang baik, kita juga harus mencontohkan yang baik juga ya teman-teman. Terus apa lagi ya? Aku jadi ingat kan
kita harus menciptakan lingkungan yang baik juga ya. Iya, Terus benar. sekarang Iya. di era digital udah maju banget, ada sosial media dan sebagainya. Aku jadi lihat kalau anak kecil kan suka banget nonton YouTube. Benar. Terus aku baru ingat kalau YouTube sekarang udah ada YouTube Kids gitu gak sih? Iya. Tapi aku masih belum paham sih Tapi- modelan YouTube Kids itu gimana. Setauku ya, ini loh, kalian tau nggak sih ada yang anak-anak dan alpa yang skibidi toilet gitu? Itu. Aku Nah, belum denger sih. Yang kayak orangnya tuh masuk ke ini toilet. Iya. Ya, tau nggak sih? Jadi kepalanya Kloset. tuh ada di mulut Mulut. WC-nya Oh, itu, WC-nya gitu. ya mulut klosetnya itu. Nah itu nanti dia akan memberikan ekspresi Nah. yang absurd. Jadi anak itu kan sebenarnya di YouTube ya kak. Iya di Nah. YouTube. Karena anak-anak ini kan sekarang mainnya YouTube ya. Jadi tanpa sadar mereka tuh juga niru. Mereka tuh niru loh. Sampai Bisa orang tuanya tuh banget ya. iya, sampai orang tuanya kayak Iya. bingung nih. Ini anak kok jadi kayak gini terus. Bahkan ada yang sampai kayak nggak dibolehin lagi nonton itu. Mereka tuh ngamuk-ngamuk loh. Jadi Seru ya? tantrum gitu Iya. ya. Nah, tapi kalau kayak gini tuh permasalahan kayak gini tuh bukan cuma buat anak-anak nggak sih? Karena orang dewasa pun juga kayak gitu. Kita lihat dari tren TikTok nih, misal nih yang lagi booming Jennie atau yang cosplayer itu kan juga Nah. dari meniru kan. Berarti ya kalau tergantung mau baik atau buruknya juga tergantung diri sendiri ya Kak Zaki ya tadi. Ya? Betul banget. Berarti social learning theory ini deket banget gak sih sama kehidupan sehari-hari karena masih relate gitu. Iya ya. Sangat relate sih. Nah, dari obrolan kita nih di podcast hari ini, apa yang jadi refleksi kita hari ini menurut kita semua? Kalau aku setuju sih sama statementnya Yuko tadi ya, yang bilang kalau social learning ini tuh benar-benar berkaitan banget sama hidup kita. Dan ini tuh nggak cuma penting buat kita anak psikolog doang, Iya, tapi buat benar. seluruh manusia di muka bumi ini. Karena emang sepenting itu guys, kalian harus tahu sepenting itu. Gitu sih kalau dari aku mah. Kalau dari aku ya tadi itu sama kalau social learning itu bukan cuma soal anak-anak, tapi soal orang dewasa ataupun ya tadi muka bumi ini. Terus apa nih kata-kata hari ini untuk hari ini? Aku punya kutipan nih. Apa? Jadi kutipannya bunyinya kayak gini. bentar. Kata-kata hari ini Mbak Yuko. Bentar. Apa yang kita lihat, kita simpan. Iya. Apa yang kita simpan lama-lama bakal jadi bagian dalam diri kita. Paham. Sensor banget ya. Ya. Kalau dari Kak Zaki nih, Ya kalau dari aku mungkin sekali yang menentukan ya kita tuh yang pasti harus bisa menyikapi bagaimana keadaan lingkungan kita yang bagaimana gitu. Ya bagaimana? Yang negatif maupun positif ya. Secara concern ya kalau misalnya lingkungan negatif sebisa mungkin kita jangan terjerumus ke dalam hal itu karena tanpa sadar hal-hal kecil yang kita lihat tiap hari itu bisa ke bawah jadi bagian diri kita gitu. iya bener ya tadi kayak kutipannya dari Mbak Yuko ya. Iya. Berarti nih udah nih. Kayaknya udah sih sampai di Iya. sini dulu. Udah Iya. panjang banget Iya. ya ngobrol. Soalnya bayaranku juga mahal. Iya bener banget guys bayarannya Iya, Kak di Zaki. sini masih ada jadwal ketemu sama Raffi Ahmad loh. Wow. Bisa Sekeran nih, gitu guys beliau. Iya. Jadi untuk teman-teman yang nonton ini di rumah, makasih udah nonton kita. Segmen ini seru banget. Iya, sebenarnya ini seru banget karena kita membahas mengenai ya yang relate banget nih di kehidupan kita sehari-hari bahkan sampai ke zaman kapanpun tuh bahkan masih relate ya Iya, teorinya betul. ini. Terima kasih juga kepada Kak Zaki udah menyempatkan waktunya Terima kepada kita kasih. semua ya di sini. Jadi sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Dadah. Dadah.